Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, hari Paskah. Jumat lalu kita merayakan karyanya di mana Dia rela mati buat kita, karena tanpa itu kita tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Tetapi Dia rela melakukannya untuk keselamatan kita. Dan pada hari ini kita merayakan kebangkitannya, membuktikan Dia adalah benar-benar Allah. Karena Dialah satu-satunya yang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kita tahu dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru ada banyak orang yang mati lalu dibangkitkan. Tapi perlu saudara ketahui, kemudian mereka mati lagi. Tetapi satu-satunya yang bangkit dari kematian dan tetap hidup sampai sekarang bahkan selama-lamanya, Dialah Yesus. Itulah sebabnya salah satu gelar yang disandang oleh Yesus adalah sebagai kebangkitan sulung. Dan ini merupakan pelajaran tersendiri yang nanti kita akan ke sana. Kepada saya diberikan tema untuk dibahas dalam kesempatan perayaan kebangkitan ini adalah kesempatan manusia memperoleh keselamatan. Nah, apakah kesempatan itu, bentuk kesempatan itu? Mari saudara yang bawa Alkitab, buka Alkitab saudara dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Dan saya untuk ayat pokok ini ingin mengajak saudara semua membaca ayat ini dengan pengertian tentunya, bukan sekedar membaca. Markus 16 ayat yang ke-16. Siap jemaat? Gak ada suaranya. Jemaat siap untuk membaca firman Allah? Kita baca. 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa satu-satunya untuk diselamatkan adalah percaya kepada Yesus dan melakukan firman Allah. Di ayat ini salah satu yang ditekankan tentang melakukan firman Allah setelah dia percaya adalah dibaptis. Tapi sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang harus kita lakukan untuk kita diselamatkan, memelihara keselamatan itu. Itu sebabnya kenapa kita harus beribadah, kalau perlu sebanyak sesering mungkin kita beribadah. Kenapa? Lihat kalimat kedua. Karena siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dihukum bukan seperti orang masuk dalam penjara sekian lama, dia ada di penjara dengan status terhukum, lalu dibebaskan lagi. Tidak. Hukuman yang dimaksud di sini adalah kematian yang kekal. Bukan putus nyawa, tetapi orang tersebut hidup, tapi dia disiksa dengan cara dibakar untuk selama-lamanya. Nah, untuk itu
kita akan bahas bagian pertama ini, bagaimana pentingnya kita percaya kepada Yesus dan melakukan kehendak firman Allah dalam pengiringan kita kepada Yesus. Kenapa? Sebab ada ajaran yang mengajarkan yang penting percaya kepada Yesus. Sesudah percaya kepada Yesus, gak ke gereja juga gak apa-apa. Artinya gak berhimpun bersama seperti kita yang kita lakukan sekarang ini lalu mendengar firman Allah. Oh gak apa-apa. Yang penting sudah percaya, pasti selamat. Ini ajaran yang sangat keliru. Karena dengan ayat ini saja sudah bertentangan. Dan ayat ini ada selanjutnya yang harus kita bahas di kemudian hari. Tetapi kita bahas terlebih dahulu ayat ini. Saya akan memulai dengan pendahuluan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada umumnya kita sudah tahu bahwa setelah Yesus disalibkan, kemudian ia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan seperti yang kita rayakan sekarang ini. Beberapa kali Yesus setelah dia bangkit dari kematiannya, dia temui dengan cara menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menyampaikan pesan-pesan firman Allah. Jadi firman Allah itu penting, saudara. Sebagaimana yang Yesus lakukan. Dia sampaikan firman Allah kepada murid-muridnya. Di mana Yesus memesankan agar setiap orang yang percaya kepada Yesus, kalau dia mau selamat, dia harus melakukan kebenaran firman Allah. Harus melakukan kebenaran firman Allah. Bagaimana kita melakukan firman Allah kalau kita nggak duduk diam seperti sekarang ini dan mendengarkan firman Allah? Yesus lakukan ini setelah dia bangkit dari kematian. Walaupun dia tidak lakukan seterusnya, tetapi selama beberapa hari sampai dia diangkat ke sorga. Karena selanjutnya hal itu akan dilakukan oleh murid-muridnya sampai kepada generasi kita sekarang ini. Kita harus duduk berhimpun seperti ini, mendengar firman Allah, dan kita melakukan firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun yang harus diimani dan dilakukan oleh setiap orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus dan punya kerinduan untuk diselamatkan adalah semua ajaran yang Yesus ajarkan dan ajaran para rasul yang semuanya terangkum di dalam Alkitab yang kita imani sebagai firman Allah. Bahkan bukan hanya saja mempelajari lalu mengerti, tetapi kita harus melakukan semua perintah-perintah yang difirmankan Tuhan bagi kita sekalian, yang sekali lagi yang terangkum dalam Alkitab yang kita imani sebagai firman Allah. Jadi jemaat perlu diketahui, Kitab ini adalah firman Allah. Ada para ahli teologi yang mengatakan bahwa Alkitab ini berisi firman Allah. Saya berani katakan dari mimbar itu,
Apa yang diucapkan, apa yang dicanangkan itu sesuatu yang keliru, saudara. Alkitab adalah firman Allah. Mungkin ada di antara saudara yang menyangka. Tapi kalau kita baca Alkitab, tidak semuanya menceritakan yang baik, bukan? Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, makan buah, jatuh dalam dosa. Dan sekarang kita terima dampaknya. Saul diangkat oleh Allah, diurapi begitu rupa, tapi kemudian dia ingkar dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kan itu cerita negatif. Walaupun ceritanya negatif, tetapi semuanya bertujuan untuk menasehati saudara dan saya supaya kita tidak mengikuti yang buruk, tapi kita melakukan apa yang Yesus ingin supaya kita perbuat dan lakukan dalam hidup ini. Dari 66 buku yang terangkum di dalam Alkitab kita ini, yang sekali lagi kita akui sebagai firman Allah, saya kutip, saya ambil sebagai contoh tentang penderitaan dan kebangkitan yang Yesus alami. Dari sekian banyak pesan Yesus yang wajib kita lakukan, salah satu di antaranya adalah bagaimana kita juga harus mengakui kebangkitan Yesus, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita juga harus masuk atau mengalami apa yang disebut dengan penderitaan Yesus. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang berpikir kalau jadi Kristen itu akan hidup enak-enakan, kita diberkati begitu rupa, sakit disembuhkan dan berbagai pengalaman-pengalaman ajaib kita alami, lalu kita mati masuk sorga. Itu sebabnya tidak sedikit gereja yang tidak mengajarkan tentang pikul salib dan penderitaan yang wajib dilakukan, dialami oleh setiap anak Tuhan. Karena inilah yang Yesus ajarkan kepada kita, bahwa untuk kita diselamatkan, kita harus mengalami pengalaman kebangkitan bersama Yesus, tetapi juga kita harus mengalami penderitaan yang Yesus alami. Untuk itu saya ajak saudara melihat ayat ini. Jadi supaya cepat saya tampilkan ayatnya saudara. Jadi saya nggak perlu buka lagi. Filipi pasal 3 ayat 10. Perhatikan semua jemaat. Cermati. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus. Jemaat Mahanaim harus mengenal Yesus. Lewat mana? Firman Allah. Sebab kalau kita nggak pernah ke gereja dengar firman Allah, kita nggak akan kenal apa yang Dia inginkan, apa yang Dia kehendaki, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Bukan hanya sampai mengenal Dia, tetapi juga apa saudara? Kuasa kebangkitannya. Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang kita rayakan pagi ini harus jadi pengalaman kita. Pengenalan kepada Yesus yang sesungguhnya itu apa? Kita alami kebangkitan yang rohani di dalam kehidupan kita sebelum kita nanti mengalami kebangkitan yang sama menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi belum juga berhenti sampai di kebangkitan.
Dan ini yang berat. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, banyak pendeta nggak mau khotbahkan ini. Karena nggak populer, jemaat nggak ada yang suka. Yang jemaat suka adalah berkat, mujizat. Wow, nggak salah. Tapi ini teramat penting dalam pengiringan kita kepada Yesus. Karena apa? Lewat penderitaannya kita dikatakan di mana aku menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Yesus. Tujuan kita ke gereja jadi orang Kristen bukan keluar masuk gereja. Kita jadi orang Kristen. Lalu kita bersaksi, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan. Enggak salah. Tapi yang Tuhan inginkan setiap orang Kristen. Enggak terkecuali siapapun mereka. Menjadi serupa dengan Yesus. Nanti di akhir khotbah ini kita akan lihat gambarnya dalam versi yang lain. Selama ini kan kita lihat tingkat-tingkatan untuk jadi serupa Yesus diekspresikan lewat perbuatan, tetapi lewat nanti adalah lewat karakter, sifat-sifat kita. Kalau enggak sampai ke situ saudara, maka kita menjadi orang Kristen yang gagal di mata Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pelajari Filipi pasal 3 ini, bagaimana Paulus menjelaskan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati, kita akan mengalami berbagai tantangan yang tidak ringan, bukan tantangan yang remeh-temeh. Tetapi tantangan yang teramat berat. Dan banyak orang Kristen yang gagal. Kalau kita menelaah kepada bagaimana pengikut-pengikut Yesus di zaman perjanjian baru. Banyak yang gagal. Apalagi di akhir zaman. Kalau kita enggak sungguh-sungguh. Dan salah satu yang kita pelajari adalah ayat 10 yang tadi kita sudah baca. Di mana Paulus berkata bahwa kita harus masuk dalam persekutuan dengan Kristus dan di dalam penderitaannya. Penderitaan Kristus. Saudara, mengkhotbahkan ini bukan hal yang gampang. Sebab pasti, aduh khotbahnya gini sekali sih, gak enak. Tapi ini firman Allah. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan harus menyampaikan. Kalau enggak Yos, kamu enggak jujur, kamu enggak ceritakan firman Allah seutuhnya. Saya enggak mau nanti harus mempertanggungjawabkan diri saya di hadapan Tuhan. Karena saya bukan hamba yang setia. Enggak mau. Saya mau sampaikan walaupun secara moral saya berat. Tetapi saudara juga beruntung kalau saudara mendengar ini dan mempraktekkan dalam hidup saudara. Nah, untuk jadi pengikut Yesus yang sejati, kita tidak cukup saudara mengenal bahwa Yesus adalah pribadi yang menjadi sumber segala berkat. Jadi kalau mau diberkati, cari Yesus saja. Sebab berkat apapun tersedia di dalam Dia. Betul, gak salah.
Oh, di dalam Yesus juga ada kesembuhan. Jadi sakit apapun, bahkan tidak sedikit kesaksian. Dokter sudah angkat tangan, bahkan berkata, memvonis, no hope. Umurnya tinggal 1 minggu lagi. Dia alami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Sehingga di dalam Yesus ada kesembuhan, ada mujizat dan sebagainya. Semuanya itu betul, semuanya itu alkitabiah. Enggak salah, karena Yesus buktikan, rasul-rasul buktikan tentang mujizat-mujizat, berkat-berkat dan kesembuhan yang luar biasa. Tetapi Paulus ingatkan bahwa kita adalah pengikut-pengikutnya yang harus menjadi serupa dengan Yesus. Jadi sekali lagi saudara, kekristenan itu bukan sekedar jadi anggota gereja, keluar masuk gereja tiap minggu ibadah, lalu selesai. Tidak. Yesus dilanjutkan dengan rasul-rasulnya, termasuk saya juga harus melanjutkannya. Bahwa salah satu cara untuk kita menjadi serupa dengan Yesus, kita harus mengalami kuasa kebangkitannya dan masuk dalam persekutuan dengan penderitaan Yesus. Camkan ini baik-baik. Sehingga kalau mungkin satu waktu Tuhan izinkan pengalaman ini, saudara tidak berkata, kenapa ya, salah saya apa, dosa saya apa ya, aduh saya kalau begitu mundur aja, tinggalkan Tuhan dulu. Saudara tidak akan jadi orang Kristen yang seperti itu, tapi saudara akan mengerti. Inilah yang firman Allah katakan. Saya harus mengalami ini. Dan kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan punya rencana yang begitu mulia buat kita sekalian. Karena hanya dengan cara inilah masuk dalam penderitaan bersama Kristus menjadikan kita serupa seperti Yesus. Untuk itu kita perlu pelajari betapa hebat dan dahsyatnya kuasa kebangkitan Yesus yang dialami oleh orang-orang yang percaya pada gereja mula-mula, yang didahului dengan dialami oleh para rasulnya. Ketika murid-murid menyaksikan Yesus alami penderitaan. Kalau saudara lihat di layar, itu yang pakai huruf putih. Sebelumnya dia tidak mengalami melihat keadaan yang Yesus alami seperti saat itu. Ada momen-momen di mana orang berupaya untuk menyiksa Yesus, bahkan membunuh Yesus. Bahkan ada kisah di mana Yesus dibawa ke gunung untuk dibuang ke jurang supaya mati. Tetapi dengan cara yang ajaib Yesus bisa menghindari karena dia harus mati di kayu salib. Sehingga murid-murid luput dari melihat apa yang mengerikan. Tetapi sebelum Yesus dibangkitkan, dia harus lewati penderitaan bahkan mati. Dengan siksaan yang mengerikan. Saudara lihat Jumat yang lalu bagaimana tayangan awal ibadah kita. Bagaimana Yesus disiksa. Kalau kita nyaksikan katanya keadaan yang sebenarnya, yang disaksikan, yang ditayangkan itu enggak seberapa. Tapi yang Yesus alami sangat mengerikan. Dan ketika murid-murid melihat itu, murid-murid
yang pada awalnya kalau saya gambarkan pengiringan mereka kepada Yesus itu seperti satu bangunan yang tinggi, indah, mewah, wah luar biasa mempesona. Murid-murid juga merasa bangga jadi pengikut Yesus. Wah, melakukan perkara ajaib yang dahsyat. Iman mereka luar biasa sampai Petrus pun ketika ditantang, kalau semua murid-murid meninggalkan aku tidak akan meninggalkan engkau. Kayak bangunan yang kokoh, mega, luar biasa. Tetapi ketika melihat Yesus mulai diikat, lalu mulai saudara diperlakukan dengan begitu keji, murid-murid mulai menjauh dari Yesus. Sehingga kalau saya gambarkan, bangunan yang mega, kokoh, indah, kuat itu menjadi puing-puing, jadi reruntuhan, porak-poranda yang gak karu-karuan lagi bentuknya saudara. Aduh, jangan sampai kekristenan kita kalau sekarang ini lagi aman, wah hebat ya pengiringan kita. Tapi nanti ketika ada masa penderitaan, kita seperti puing yang berserakan saudara. Gak indah lagi, gak megah lagi, gak kokoh lagi, tapi rapuh, sama sekali rapuh. Itu sebabnya saya ingin ceritakan saudara, bagaimana detail-detail dari catatan tentang murid-murid yang mengalami kondisi yang seperti bangunan ambruk ketika melihat Yesus menderita. Dimulai dengan Markus pasal 16 ayat 10. Para murid dan pengikut Yesus seperti orang yang berkabung, semuanya menangis bersembunyi dalam posisi ketakutan. Masa kekristenan harus seperti ini? Seharusnya tidak. Tetapi murid-murid saat itu belum belajar, barulah saat itu mereka mulai belajar. Kalau saudara lihat dalam Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai 35, ada seorang murid, dimungkinkan seorang lainnya adalah istrinya. Nama orang itu Kleopas. Suami istri ini kecewa lalu pulang ke Emmaus. Jadi kasusnya apa? Dia saudara tadinya tinggal di desa, di Emmaus. Tetapi ketika lihat Yesus, mereka mulai mengiring Yesus jadi pengikut Yesus yang setia. Mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Sehingga ketika Yesus melayani di tempat yang lain, mereka pun mulai ikut turut. Itu sebabnya status mereka berpindah dari Emmaus ke Yerusalem. Tetapi ketika mendengar berita tentang Yesus yang disiksa, disalibkan, bahkan mati, dikuburkan. Kok begini pemimpinku? Dulu melakukan mujizat keajaiban begitu dahsyat, sekarang kayak begini. Mam, wes mulai yuk balik ke Emmaus. Gak melo-melo Tuhan Yesus lagi, gak melayani lagi. Jangan sampai ada jemaat yang kayak begini loh dalam pengiringan. Pulanglah mereka. Ketika suami istri ini berjalan, tiba-tiba ada seorang ikut berjalan bersama-sama. Mereka nggak kenal bahwa itulah Yesus yang sudah dibangkitkan. Ikut bercakap-cakap sampai tiba di rumahnya. Lalu mereka mengundang Yesus untuk singgah. Yesus pun singgah. Malah dia yang memimpin makan malam itu. Dan ketika Yesus diajak untuk bermalam
Yesus pergi. Dan ketika Yesus pergi, barulah mereka sadar bahwa itulah Yesus yang sudah bangkit. Melonjak lagi semangatnya malam itu juga. Mereka kembali tinggalkan Emmaus lalu ke Yerusalem untuk tetap melayani Yesus. Ambruk, sempat ambruk. Juga kalau kita lihat dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Murid-murid Yesus ketakutan sampai tempat mereka berkumpul, mereka kunci rapat supaya jangan seorang pun mendengar, apalagi bisa masuk. Mereka berkumpul dalam keadaan ketakutan. Benar-benar rohani mereka ambruk begitu rupa. Sangat menyedihkan. Salah satu dari 12 murid Yesus, namanya Thomas, sampai kehilangan iman. Walaupun Yesus sudah katakan, aku akan mati disalib, tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka semua dengar, tapi saudara, ketika diberitakan kepada Thomas bahwa Yesus bangkit, Thomas tidak percaya sama sekali. Aku tidak percaya. Semua sudah menasehati Thomas, aku melihat sendiri, aku enggak percaya. Sampai Yesus sendiri yang harus datang. Barulah saat itu dia jamah Yesus. Dia mengakui kebangkitan. Seorang rasul bisa kehilangan iman begitu rupa. Yang lebih mengerikan lagi ini, Petrus CS. Dia merasa, dulu aku pikir ikut Yesus masa depanku, pelayananku. Ternyata dia mati. Dia yang membuat gagas. Teman-teman, aku putuskan aku akan kembali menjala ikan. Siapa ikut? Semuanya. Aku ikut. Semuanya ikut. Semalaman mereka menjala ikan. Dan 1 ekor ikan mereka dapat. Sampai di pantai. Ada seorang berteriak, anak-anakku, adakah lauk padamu? Ada. Yesus suruh taburkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Mereka tabur luar biasa. Kiri kanan muka belakang perahu mereka sudah ditaburi. Oleh jala mereka nggak pernah dapat. Tapi serta Yesus langsung saudara Petrus buka jubahnya. Dia langsung lari menemui Yesus. Menyembah kaki Yesus. Kita melihat saudara bagaimana mudahnya untuk orang menjadi rapuh kerohaniannya ketika diperhadapkan dengan penderitaan. Tapi Yesus katakan, inilah yang harus kita hadapi. Berat saya untuk menyampaikannya. Tetapi saya harus sampaikan ini kepada saudara. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman. Jadi kalau kita melihat keadaan murid-murid dan pengikut Yesus dengan kondisi yang seperti dijelaskan, yang saya jelaskan tadi, Yesus juga akan sedih melihat kualitas gerejanya, yaitu saudara dan saya, kalau pengiringan kita di akhir zaman seperti yang pernah dialami murid-murid. Tetapi 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian, tepatnya pada hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Maka murid-murid penuh dengan Roh Kudus
Dengan keadaan ini, murid-murid berubah, saudara, menjadi pengikut Yesus yang benar-benar berapi-api. Mereka tidak lagi menjadi surut dan berhenti dalam pengiringan mereka kepada Yesus. Tetapi mereka melayani dengan kesungguhan dalam penderitaan seperti apapun yang mereka alami. Dengan lain kata, solusi untuk kita berkemenangan, kita harus mengalami apa yang dialami oleh murid-murid. Kuasa kebangkitan itu kita alami. Apatah lagi pekerjaan Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka saudara, kita akan menjadi jemaat yang tidak akan pernah menjadi surut, lemah, bahkan ambruk sama sekali tidak. Kita akan tetap berkemenangan, bahkan walaupun aniaya setiap waktu mengancam, mengintai mereka. Tetapi para pengikut Yesus tidak pernah menjadi takut, bahkan berhenti dalam pengiringan mereka kepada Yesus. Sebaliknya mereka semakin menggebu-gebu dalam memberitakan Injil. Walaupun konsekuensinya mereka harus alami syahid. Dan perhatikan, terjadilah ledakan, pertambahan jiwa yang luar biasa. Karena jemaat betul-betul mendasarkan imannya bukan kepada materi semata, tetapi kepada sasaran untuk mengalami kemuliaan bersama dengan Yesus. Bayangkan saudara, Petrus yang biasanya ketakutan kali ini, ketika orang-orang berbondong-bondong datang menyaksikan bagaimana murid-murid berhimpun bersama-sama, Petrus gunakan kesempatan itu untuk berdiri, menyampaikan firman Allah kepada masyarakat pada saat itu. Dia begitu berani, tidak ada rasa takut sama sekali. Dan hasilnya, wow, mungkin rekor ini belum pernah terkalahkan ya. Karena satu kali khotbah Petrus, 3.000 jiwa diselamatkan menerima Yesus. Beberapa hari kemudian sekali khotbah 5.000 jiwa diselamatkan. Saudara bisa baca kisah Rasul itu. Bahkan dari cara hidup, cara jemaat berkomunitas, bergereja, sungguh-sungguh luar biasa. Dan saya mempunyai keyakinan gereja akan kembali ke kondisi seperti ini. Ini terjadi pada gereja mula-mula, tetapi percayalah ini akan terjadi di gereja di akhir zaman, saudara. Oleh karena kuasa kebangkitan dan kuasa Roh Kudus serta firman Allah yang menjadi kecintaan dalam kehidupan mereka, maka murid-murid menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Sebab itu saya ajak saudara perhatikan ini. Kerohanian jemaat gereja mula-mula setelah mereka bersekutu dalam kebangkitan Yesus, alami penderitaan, lalu saudara mereka juga dilengkapi dengan Roh Kudus. Kerohanian mereka lihat ya. Yang pertama, Kisah Rasul 2 ayat 42 dikatakan mereka, artinya jemaat, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara,
ada banyak gereja setiap minggunya yang berdiri di mimbar khotbahnya berkat. Berkat, kemakmuran, damai sejahtera. Oh jemaat, dijanjikan kemakmuran, dijanjikan berkat. Ada juga kesembuhan dan sebagainya. Tetapi kita mau meniru gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam, jemaat jawab ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu sebabnya saya mulai merubah buat saudara-saudara yang punya memang karakteristik mengajar, menyampaikan khotbah seperti rasul, seperti nabi, pemberita Injil, gembala, saudara-saudara ada gembala di sini, dan guru pengajar. Saya memilih ini. Tidak sepenuhnya pengajaran bentuknya saudara, tetapi saya variasikan supaya saudara menerima asupan pengajaran. Tapi bagus sekali, minggu lalu kita, 1 bulan lalu kita mempelajari tentang keselamatan, nanti minggu berikutnya ke depan, kita juga akan menerima pelajaran-pelajaran, khotbah tentang pelajaran. Untuk membangun kekristenan kita. Tetapi mereka juga menjadikan ibadah, saudara perhatikan, sebagai wadah persekutuan. Itu sebabnya orang-orang zaman dulu berbeda dengan sekarang, saudara. Sampai ada gereja, nama gerejanya saja pakai jam. 1 jam saja. Sehingga bagi saudara yang nggak mau bosan-bosan lama-lama di gereja, cari gereja itu saja. Sebab waktunya sangat terbatas. Dibatasi begitu rupa. Kalau dulu mereka bersekutu sehari penuh saudara. Selain mereka belajar firman Allah, mereka juga bersekutu mengikat persaudaraan. Itu sebabnya lihat kalimat berikutnya. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti selain perjamuan Tuhan. Jadi perjamuan Tuhan itu tiap minggu, tiap ibadah. Dan berdoa. Nanti di ayat-ayat lain kita lihat bagaimana mereka makan bersama. Sebagai satu keluarga. Mungkin kita nggak melakukan sampai seperti itu. Kalau bisa ke sana ya syukur saudara. Tetapi ada penitik beratan untuk beberapa hal yang harus melengkapi jemaat. Menjadi jemaat yang siap seperti yang Yesus inginkan. Jemaat tidak puas hanya jadi anggota gereja. Tetapi mereka memiliki kerinduan yang besar untuk belajar. Artinya mengerti firman Allah. Sehingga mereka tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Sekali lagi saudara. Di satu sisi kita beruntung ada di zaman modern. Sehingga saudara bisa punya HP di tangan. Saudara dapat berita kapan saja. Berita dari keluarga sewaktu-waktu bisa masuk. Saudara dapat info, tetapi ini juga bahaya. Karena banyak orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat menjadikan ini sebagai media untuk menipu, membohongi kita tentang kebenaran firman Allah. Menarik ajarannya. Padahal ini menyesatkan. Membawa kita justru
keluar dari konsepnya Tuhan. Itu sebabnya kita tidak mau bergantung hanya kepada itu. Apalagi kalau kita nggak mengerti, saudara. Tetapi benar-benar kita belajar dari apa yang diajarkan dalam gereja. Lihat ayat yang ke-43. Kisah pasal 2 ayat 43. Dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Karena gereja, saudara, mendirikan kekristenan di atas kebenaran firman Allah secara mantap, kuat, tak tergoyahkan. Dan ini tentunya mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Dampaknya apa buat masyarakat? Maka ketakutanlah mereka, masyarakat, orang-orang di sekitar. Melihat orang Kristen mereka ketakutan. Takut di sini bukan takut memedih, saudara ya. Tapi ada wibawa ilahi yang begitu luar biasa. Sehingga masyarakat menaruh hormat yang begitu tinggi kepada gereja. Dalam artian kepada jemaat Tuhan. Karena apa? Kristus oleh Roh Kudusnya nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar saudara. Oh, saya rindu ini kembali terjadi di gereja di akhir zaman. Belanda GPDI Mahanaim, kota Tegal, saudara gemetar melihat jemaat yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ada wibawa ilahi yang luar biasa. Pindah ke ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya berstatus sebagai anak Tuhan. Jadi anak Tuhan ini bukan cuma stempel doang, saudara. Dikatakan tetap bersatu. Mereka benar-benar kompak. Gak ada perpecahan, gak ada perselisihan. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi jemaat semuanya, tidak semua jemaat jadi kaya diberkati secara materi, tidak. Tetapi mereka mempunyai roh kebersamaan begitu rupa. Roh persaudaraan yang luar biasa. Sehingga yang satu memiliki beban terhadap yang lain. Mereka tidak hanya hidup untuk kesenangan diri sendiri. Tetapi mereka benar-benar hidup dalam persekutuan yang luar biasa. Bahkan kita lihat beberapa ayat berikutnya tentang hal ini, saudara. Lihat ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi enggak ada di antara jemaat yang diam-diam karena malu enggak bisa berkata-kata, lalu mereka berkata, "Duh, aku lapar. Aku enggak punya apa-apa untuk makan. Siapa yang mau tolong aku ya?" Tapi semuanya punya kepedulian yang begitu rupa. Mereka peduli, mereka membagi-bagikan kepada semua orang sesuai ukuran keperluan mereka. Perlu sedikit, perlu sedang, perlu cukup besar, mereka sediakan. Sehingga semua jemaat dalam keadaan sejahtera dan keberkatan dari Tuhan. Wow, sungguh luar biasa ya kalau kita melihat jemaat seperti ini, saudara. Kita rindu ya Mahanaim melangkah ke sini. Tentu bukan dengan pemaksaan, saudara, nggak bisa. Tetapi semua lahir karena persekutuan dengan Kristus,
persekutuan kebangkitannya, persekutuan dengan penderitaannya. Firman Allah dan Roh Kudus benar-benar melengkapi mereka. Wow, luar biasa. Terkagum-kagum dengan gereja seperti ini. Ke-46 sekarang, ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul, kapan? Bukan seminggu sekali. Ini seminggu sekali aja seringkali dicuri, saudara. Tapi mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Jadi selain mereka kumpul di gereja, bait Allah, tapi mereka juga di kelompok kecil seperti kemah, mereka berkumpul di sana, mereka memecahkan roti, makan bersama dalam seperti sebuah keluarga. Bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan apa? Tulus hati. Artinya mereka melakukan semua bentuk pelayanan itu dengan tulus hati. Orang-orang Yahudi di Yerusalem yang belum bahkan tidak mau percaya, menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias karena persekutuan jemaat yang begitu luar biasa. Ada yang bersekutu cuma bersekutu karena kelompoknya. Tetapi kalau memang kelompoknya adalah bagian dari itu sebagai satu pengelompokan, tapi bukan karena perasaan. Dengan dia nggak cocok, ya nggak usah dengan ini aja. Bukan, sama sekali bukan itu. Dan lihat saudara, jemaat beribadah dengan hati yang tulus hati katanya. Nah, kata tulus hati ini pernah beberapa tahun lalu saya sampaikan kepada saudara. Dalam bahasa Yunani dipakai kata itu, apelotes. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk apa istilahnya? Bet, ingat? Tadi aku bilang apa ini? Bukan perumpamaan, apa ini? Pepatah. Hah? Dalam bahasa Inggris ditulis a stone is stabbing the foot. Hati jemaat yang tulus jadi daya tarik yang demikian kuat sehingga masyarakat di sekitar datang dan percaya kepada Yesus. Jadi bukan saja karena firman Allah, tetapi cara hidup dan pelayanan jemaat membuat daya tarik. Itu sebabnya dipakai kata apelotes, a stone is stabbing the foot. Saudara, ini pepatah ya, pepatah. Kalau orang habis kerja berjalan capek, saudara, lalu dia istirahat, kakinya digosok oleh batu yang halus lembut. Telapak kakinya, dampal kakinya. Aduh, itu enak banget. Kenapa saya berani katakan begitu? Ini pengalaman saya. Kadang-kadang saya khotbah 3 kali kan. Aduh saudara, lagi khotbah sih wah semangat nggak ada. Tetapi sesudah turun, jalan pun minta tuntun istri saudara. Sampai tempat tidur, istri yang baik, wow luar biasa saudara. Dia lakukan itu buat saya. Tapi nggak pakai batu. Dia minyaki dulu dampal kaki saya satu-satu. Ya. Kemudian dia gosok dengan ininya. Wow, saudara.
Coba deh, praktekkan. Suami minta ke istri. Gak sampai 5 menit saudara dia kerjakan itu. Saya sudah ngorok. Bangun pagi, seger buger. Jadi pelayanan jemaat membuat kenyamanan sampai orang saudara memiliki daya tarik begitu rupa. Ini jemaat. Biarlah pelayanan kita lakukan dengan tulus hati. Sehingga orang dapat merasakan pelayanan kita. Bukan hanya fisik, bukan hanya bentuk materi. Tapi tembus sampai ke dalam batin mereka. Ini gereja yang alami kebangkitan Tuhan Yesus. Dan masuk dalam persekutuan. Dalam penderitaannya. Ketulusan hati ini tidak dibuat-buat atau sandiwara. Saudara bisa baca ayat 47 bagian A. Hati yang tulus dilakukan jemaat sambil memuji Tuhan. Ketulusan itu terekspresi lewat pujian. Bukan dengan bersungut. Berikutnya saudara lihat ayat yang ke-47 penuh. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan apa? Menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ledakan jiwa-jiwa terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kematian kebangkitan Yesus bukan membuat gereja terpuruk. Persekutuan dalam penderitaan dengan Yesus bukan membuat gereja menjadi mundur 1000 langkah. Tetapi justru terjadi ledakan yang dahsyat yang membawa kemajuan. Itu sebabnya kata disukai, jemaat itu disukai, dalam bahasa Yunani dipakai kata karis. Artinya belas kasihan. Membuat orang-orang yang dilayani jatuh belas kasihan. Jatuh simpatik saudara. Karena apa yang dilakukan oleh gereja seperti rahmat yang mengalir yang mereka dapat rasakan kasih karunia, anugerah yang mereka dapat rasakan seperti mengalir mereka alami dalam kehidupan mereka. Yuk, gereja Tuhan, kita satu hati, kita lakukan apa yang jadi kehendaknya. Pas khotbah saya sampai kepada kesimpulan. Lihat karya keselamatan yang Yesus kerjakan lewat kematian, kuasa kebangkitan, dan kuasa Roh Kudus serta firman Allah yang menghidupkan murid-murid. Sehingga murid-murid saudara atau gereja yang mula-mula begitu luar biasa pengaruhnya kepada jemaat. Dirasakan begitu rupa. Karena apa? Mereka dapat melihat ini, merasakan ini dari hati mereka. Saudara lihat sekarang, dulu Mahanaim tiap tahun ya, bulan apa ini kita akan lakukan lagi. Kalau sekarang kan tiap sore mereka bagikan. Sampai kita aja dapat saudara. 2 hari ini di pastori banyak gituan, saya nggak mau sebut ya. Tapi itu nggak ada artinya saudara. Kalau tidak lahir dari ketulusan hati. Yang lahir dari Roh Kudus.
Belum selesai. Berikutnya. Demikian juga dengan kita. Perhatikan saudara. Kita hanya bisa menjadi serupa dengan Yesus apabila sekali lagi kematian, kebangkitan hidup nyata di dalam hidup kita. Jadi sekarang kita merayakan kebangkitan bukan sekedar perayaan saudara. Tapi ini harus terjadi, harus nyata di dalam hidup kita. Sehingga ini akan dirasakan oleh setiap orang. Itu sebabnya saya tutup dengan gambar ini. Gambar ini kan sudah bersahabat dengan saudara ya, udah biasa. Tapi itemnya yang harus melengkapi diri kita ada lagi. Ya. Silakan. Ini posisi kita dulu di luar Kristus. Kayak murid-murid juga banyak di luar Kristus. Tetapi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, memindahkan kita, adalah karya Yesus di atas kayu salib bagi kita. Tapi itu tidak cukup bagi kita. Kita menjadi orang beriman, bagus. Tetapi itu tidak cukup membawa kita kepada rencana yang Yesus inginkan. Menjadi serupa dengan dia. Jadi serupa dengan dia, saudara bisa lihat dari 1 Petrus lewat perbuatan kita bukan? Pengiringan kita. Tetapi kita lihat dari karakteristik Kristus. Yang terekspresi lewat pelayanan kita. Nah, kalau saudara hubungkan dengan ini, buah roh saudara, dimulai dengan kasih. Inilah yang Yesus lakukan ketika dia datang ke dalam dunia. Silakan. Nah, untuk dia mati di kayu salib, dia lakukan saudara seperti itu. Telapakan kaki, dia menjadi rendah dan memberi kita kenikmatan keselamatan di dalam dia. Begitu rupa. Lewat apa? Sifat-sifatnya, karakteristiknya. Karena kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan yang terakhir di Taman Getsemani. Tadinya dia mau menahan diri. Dia katakan kepada Bapa, kalau ada orang lain, aku serahkan ini, cawan ini. Maksudnya salib. Tetapi dia berkata, kehendakmu yang jadi. Dia benar-benar menguasai diri. Dia rela mati buat saudara dan saya. Sehingga kita jadi orang beriman, diselamatkan. Tapi untuk kita jadi berkat. Karakter Kristus itu harus ada di dalam diri kita. Lihat saudara, mulailah dengan penguasaan diri. Walaupun lihatnya jengkel, dia menyakiti kali. Dia nggak buat adil kepada saya. Kita bisa kuasai diri. Dengan tulus, kita senyum, ulurkan tangan, kasih tangan. Pasti ketika dia menerima salam kita, yang keluar dari hati yang penuh ketulusan, mereka akan alami getaran ilahi. Terus meningkat dong. Dengan lemah lembut kita lakukan semuanya. Bukan karena pongga, karena kita lebih bisa memberi, yang lain menerima. No, sama sekali bukan itu. Berikutnya kesetiaan kita.
kita lakukan. Bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi kita melakukan. Juga kebajikan yang kita buat, kemurahan, dengan kesabaran, dengan hati penuh damai, sejahtera, gak ada keributan saudara. Sukacita sampai kita jadi, inilah yang disebut serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus bukan face kita jadi sama dengan dia, tidak. Tapi lihat karakteristik. Kiranya Tuhan benar-benar mengurapi dan memakai kita menjadi alat dalam tangannya bagi kemuliaannya. Sehingga GPDI Mahanaim semakin diberkati oleh Tuhan. Karena pengaruh saudara yang begitu luar biasa.